Cerita ini menceritakan teka-teki dari seseorang yang menjadi saksi berbagai hal yang membingungkan, bahkan mengerikan yang ia temui selama mengabdi pada keluarga Cipto. Dan di sini, aku akan mulai ceritanya. Setelah kejadian gantung diri yang dilakukan oleh Mbak Ratih, memang banyak desas-desus yang hampir diketahui semua warga desa. Tapi, tidak ada yang berani mencari tahu lebih jauh, dan perlahan-lahan kejadian itu lenyap seperti embun, menghilang begitu saja, dan kemudian dilupakan. Seseorang yang menceritakan ini adalah tetangga dari Cangahku. Sebut saja namanya Pak Budi. Dulu saat masih muda, setelah selesai menempuh pendidikan di bangku SMP, beliau mengawali karirnya sebagai kernet sopir truk. Berbagai perjalanan sudah ia jabani, mulai dari rute antar kota sampai rute antar provinsi. Semua pengalaman ini memupuknya menjadi pribadi yang tangguh dan membuatnya menjadi salah satu orang yang bisa mengendarai mulai dari mobil pick up sampai truk gandeng. Karena dirasa jalan hidup sebagai sopir ekspedisi tidak membuatnya menjadi pria yang mapan. Dengan segala tuntutan bahwa ia adalah anak pertama yang harus sukses, Pak Budi pun berhenti menjadi sopir truk. Sebuah jalan terbuka ketika tetangganya memberitahu bahwa keluarga Cipto sedang mencari seorang sopir pribadi. Semua tahu siapa keluarga Cipto. Terlepas dari desas-desus yang tersebar, Pak Budi nekat untuk melamar kerja. Dan hari itu juga, ia diterima bekerja di sana. Karena saat itu, tidak banyak orang yang bisa menyetir mobil seperti saat ini. Meski mereka bertetangga, namun ini adalah kali pertama Pak Budi masuk ke dalam kediaman keluarga Cipto, yang membuatnya berdecak antara kagum dan ngeri. Sebegini besarnya rumah ini. Namun entah kenapa, ada perasaan tidak enak melihat semua perabotan di rumah ini. Seolah-olah ia sedang diawasi. Saat itu, yang mengantar Pak Budi adalah Bu Asiri, wanita tua yang umurnya berkisar antara 50-an, namun masih terlihat bugar. Ia jarang berbicara dengan wanita ini, karena keseharian beliau adalah di dalam rumah, tanpa sekalipun berbicara dengan tetangganya. Sebenarnya, ini bukan hal yang aneh mengenai keluarga Cipto, karena mereka seperti terasing. Meski sudah lama tinggal di desa ini, bagi para tetangga, mereka terasa seperti tidak tinggal di dunia yang sama, seolah mengundang banyak sekali pertanyaan, termasuk para penghuninya. "Silahkan, kesini mas," kata Bu Asiri lembut dengan logat Jawanya. Selama di perjalanan, Pak Budi melihat ke sana kemari, mengagumi berbagai patung aneh yang ia temui terpasang di beberapa sudut bagian rumah. Gaya desainnya benar-benar masih kejawen. Saat itulah, ketika Pak Budi menikmati pemandangan itu, matanya teralihkan pada sebuah pemandangan mencengangkan. Di ujung matanya, ia melihat seorang anak kecil, seusia adiknya, sedang duduk di tepi kolam ikan. Ia melihatnya lama, dan kemudian teralihkan pada seorang wanita. Wanita ini berdiri tegap di belakang si anak, dan cara dia melihat Pak Budi benar-benar tidak mengenakan, karena ia melihat Pak Budi dengan posisi postur tubuh yang tegap, dan hanya bola matanya yang mengikuti kemana Pak Budi pergi. Di sudut bibirnya, ia seperti tersenyum menyeringai. Ketika Bu Asiri membuka pintu, melewati beberapa bagian dalam rumah, sampailah ia di sebuah ruangan
terlihat seperti gazebo yang terbuat dari kayu jati. Di sana ada seorang wanita tua, lebih tua dari Bu Asiri. Ia duduk di atas kursi goyangnya. Matanya terpejam. Namun belum beberapa langkah Bu Asiri mendekati si wanita. Tiba-tiba ia bicara dan membuat Pak Budi tersentak karena kaget. Ini ya yang akan jadi sopir baruku. Bu Asiri mengangguk, tidak berbicara, kemudian mencium tangannya. Pak Budi, kenalkan, ini Ndoro Sasri, ucap Bu Asiri. Beliau berdiri tegap dan mengepalkan tangannya di depan perut, membuat Pak Budi bingung, seakan-akan ia berbicara di depan seorang maharaja saja. Setelah menjelaskan panjang lebar, mulai dari gelar sampai pemimpin keluarga, Bu Asiri mengantarkan Pak Budi ke belakang rumah. Di sanalah nanti ia akan tinggal. Meski bertetangga, keluarga Cipto menginginkan pengabdian dari Pak Budi selama 24 jam dan harus siap untuk itu. Dibuatlah kamar itu yang memang khusus untuk sopir yang bekerja untuk keluarga ini. Di sanalah Bu Asiri menjelaskan semua yang ada di dalam rumah ini, mulai dari unggah-ungguh hingga apa yang tidak boleh dilakukan oleh Pak Budi selama tinggal di kediaman keluarga ini. Saat ini, keluarga Cipto dipimpin oleh Ndoro Sasri. Setelah kematian Eyang Sarwojo yang meninggal karena sakit, penerusnya yaitu anaknya. Ia adalah Atmojo dan istrinya Sekar. Namun mereka sudah lama tidak tinggal di sini lagi. Namun ada 5 anaknya yang ada di sini. Kesemua anaknya adalah laki-laki. Dan saat ini mereka tinggal di kediamannya masing-masing. Kediaman yang dimaksud Bu Sasri adalah sebuah kamar khusus yang memang tidak bisa dimasuki oleh sembarangan orang. Mendengar itu, Pak Budi hanya diam. Yang ia pikirkan hanya satu. Ada satu hal yang orang Jawa percaya, sebuah keluarga melahirkan 5 anak laki-laki atau 5 anak perempuan. Itu adalah kutukan Pandawa, dan itu masih dipercaya sampai saat ini. Maksud kutukannya adalah, konon akan ada 1 atau 2 anak yang tidak bisa mengemban beban lebih. Akibatnya, ia akan menjadi gila atau memiliki kekurangan mental yang benar-benar serius. Dan biasanya, yang paling umum diserang adalah anak terakhir. Namun, itu hanyalah sebuah rumor yang beredar. Pak Budi saat itu mencoba berpikir bahwa itu hanyalah mitos dari orang zaman dulu. Namun, sepertinya hal itu juga berlaku pada keluarga ini. Setidaknya itu yang akan Pak Budi lihat dengan mata kepala sendiri.